Sebuah boneka terkutuk yang sangat terkenal dari kasus Ed dan Lorraine Warren menghilang begitu saja. Ini semua akibat campur tangan dari paranormal terkenal Ed dan juga Lorraine Warren. Donna mulai menyadari kalau misalnya posisi Annabelle ini sering berubah dengan sendirinya. Dan tiba-tiba kabar Annabelle hilang ini muncul kembali di tahun 2025. Yang mana sehari setelah Annabelle berkunjung ke daerah tersebut. NSPR ini melakukan tur pameran keliling negara bertemakan horor bernama Devils on the Run. Mereka pada saling komen di grupnya itu, mereka pada ketawa-ketawa gitu karena kayak seru aja yang berita yang keluar. Itu tuh kayak emang udah ngerasa ini energinya tuh nggak hanya satu ya gitu, tapi banyak banget gitu. Berapa langkah tuh langsung si boneka Annabelle kan? Itu buset muter rasanya. Annabelle ini mampu menghantui siapapun tanpa keluar dari lemari kaca tersebut. Karena kekuatan jahat yang tinggal di dalam boneka itu tidak akan pernah benar-benar. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Sebuah boneka terkutuk yang sangat terkenal dari kasus Ed dan Lorraine Warren menghilang begitu saja. Tapi, apa benar Annabelle hilang? Atau ini hanya bagian dari teror yang lebih besar? Ya, jadi belum lama ini banyak yang mention, yang masuk ke akun sosial media gua tentang boneka Annabelle yang hilang. Ya, dan sebagai orang yang pernah masuk ke Warren Occult Museum bareng DMS dan bertemu langsung sama boneka Annabelle, gue jadi gregetan pengen bahas berita yang lagi viral ini. So, let's go, kita ungkap misterinya. Oke, sebelumnya gue mau cerita sedikit tentang boneka Annabelle ini. Kenapa sebuah boneka yang tampilannya ya, ini menyeramkan ini bisa seviral dan seheboh itu. Nah, ini ada dua versi ya, versi asli dan juga versi yang ada di film. Sebenarnya yang di film udah pasti lebih serem karena bentukannya emang dibuat atau di-create untuk film. Nah, tapi boneka aslinya sebenarnya kalau dilihat dari bentukannya nggak seserem itu kok. Nah, ini semua akibat campur tangan dari paranormal terkenal Ed dan juga Lorraine Warren. Jadi, cerita tentang Annabelle dimulai pada tahun 1970-an di Hartford, Connecticut saat seorang mahasiswi keperawatan bernama Donna menerima hadiah ulang tahun dari ibunya. Ya, sebuah boneka antik yang berukuran besar dengan rambut berwarna merah. Sekilas, kalau kalian lihat boneka itu tuh tanpa tahu latar belakangnya dan kelihatannya kayak boneka polos yang tidak menyeramkan. Tapi beberapa hari setelah Donna menyimpan Annabelle di dalam kamarnya, mulailah muncul hal-hal yang aneh. Donna mulai menyadari kalau misalnya posisi Annabelle ini sering berubah dengan sendirinya. Kayak kakinya yang menyilang dan juga tubuhnya yang tiba-tiba terbaring. Terus miring tanpa ada siapapun yang merubahnya. Nggak sampai di situ. Annabelle ini juga kadang pindah dari tempat tidur ke ruang tamu. Terus dari kursi goyang ke kamar tidur. Padahal Donna ini gak pernah melihat Annabelle bergerak. Tapi dia selalu berpindah tempat. Dan kalian pikir teror Annabelle hanya sampai di sini? Enggak. Annabelle ini mulai jahil dengan memberikan sepotong kertas yang bertuliskan "Help us". Dan puncaknya, teman Donna yang bernama Lou merasa dicekik dalam tidurnya. Dan pas bangun, Lou ini mendapatkan 3 cakaran misterius di bagian dadanya. Tapi, siapa yang melakukannya? Hal yang gak masuk akal secara medis pun terjadi, yaitu ketika luka tersebut menghilang hanya dalam 2 hari.
Sampai akhirnya Donna mencari bantuan dari seorang medium spiritual. Dan dari sesi pemanggilan arwah itu terungkap kalau misalnya boneka Annabelle ini diisi oleh sosok roh bernama Annabelle Higgins. Roh anak kecil yang katanya meninggal pada usia 7 tahun dan dulunya tinggal di tanah tempat apartemen milik Donna. Dan gak berhenti sampai di situ. Pasangan paranormal Ed dan juga Lauren Warren ini ikut turun tangan. Dan faktanya jauh lebih dark dan mengerikan. Banyak yang salah paham kalau sebenarnya Annabelle ini bukan roh dari anak kecil, melainkan entitas atau demon yang menyamar sebagai roh Annabelle. Dan tujuan demon ini adalah untuk menguasai tubuh manusia dengan mengambil alih jiwa seseorang secara perlahan-lahan. Sampai akhirnya pasangan paranormal ini mengambil boneka Annabelle dan dikunci rapat-rapat dalam kotak kaca khusus di Warren Occult Museum milik mereka. Dan menjadikan kisah Annabelle ke dalam film franchise The Conjuring. Dan kalau kalian mau tahu apa yang gue rasain saat masuk ke museum itu, ini bisa nonton videonya di sini. Oke, lanjut. Selama Annabelle disimpan di kotak kaca yang bertuliskan warning, positively do not open. Nah, ternyata beberapa kali Annabelle ini dirumorkan pernah melarikan diri. Contohnya, di tahun 2020 beredar kabar di Twitter kalau misalnya boneka Annabelle ini hilang dari kotak kaca tersebut. Dan kabar ini pun viral sampai menjadi trending topik dan telah memperoleh hampir ratusan ribu tweet dari netizen. Dan tiba-tiba kabar Annabelle hilang ini muncul kembali di tahun 2025. Rumor ini muncul saat organisasi peninggalan Warren yaitu NSPR ini melakukan tur pameran keliling negara bertemakan horor bernama Devils on the Run yang mulai pada bulan Mei. Nah, dalam tur tersebut pihak NSPR ini mengeluarkan boneka Annabelle asli buat dipajang di pameran tersebut. Dan salah satu negara bagian Amerika Serikat yang dituju oleh tur itu adalah Louisiana. Nah, saat di sana ini banyak netizen yang mengklaim kalau misalnya mereka tidak melihat boneka Annabelle di pameran tersebut. Seakan-akan boneka Annabelle ini melarikan diri dan membuat warga khawatir akan teror boneka itu. Dan akibat rumor ini, netizen ini jadi heboh dan banyak yang membahas kasus hilangnya boneka Annabelle sampai mengaitkan pada serangkaian insiden mengerikan yang terjadi bersamaan dengan kehadiran Annabelle di daerah tersebut. We cannot stop this as we have just released something so dark. The Annabelle doll was spotted, and after where she was seen, I will never be going to Texas ever again. So Annabelle the doll is missing. What do you mean they lost her? You mean to tell me the most haunted doll ever is missing? People have been saying that Annabelle has gone missing while on tour, and now the tour guide has finally responded to it all. I'm so happy. I could eat you up, I really could. The Annabelle doll is missing. She was on her way to Chicago to continue her world tour and somehow has been misplaced. Ya, insiden misterius pertama terjadi saat sebuah bangunan bersejarah bernama Nottoway Plantation yang berusia 165 tahun hangus terbakar pada 15 Mei 2025 di White Castle, Louisiana. Yang mana sehari setelah Annabelle berkunjung ke daerah tersebut. Nah, dari kebakaran ini tidak ada korban yang terluka, tapi seluruh barang di dalamnya nggak ada yang tersisa dan hanya meninggalkan sisa abu saja. Dan nggak hanya insiden itu, kutukan boneka Annabelle ini juga dikaitkan dengan kaburnya 10 narapidana berbahaya yang melarikan diri dari penjara New Orleans, Louisiana pada 16 Mei 2025. Yang mana 2 hari setelah Annabelle berkunjung ke daerah tersebut dan sehari setelah insiden kebakaran itu. Nah, para narapidana itu kabur dengan cara melubangi dinding yang ada di belakang toilet penjara sambil meninggalkan pesan bertuliskan "Too easy". Nah,
Karena waktu yang berdekatan dengan tur Annabelle tersebut, jadi membuat netizen ini berspekulasi kalau penyebab dari insiden-insiden ini akibat pengaruh jahat dari boneka Annabelle. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua ini benar berkaitan dengan hilangnya Annabelle? Atau semua ini hanya kebetulan saja? Oke, biar satu persatu rasa penasaran kalian terjawab tentang hilangnya Annabelle. Gue mau cari tahu dari beberapa sumber yang cukup dekat dengan keluarga Warren. Salah satunya gue mau tanya ke Mbak Sarah ya terkait hal ini. Kita coba dulu teleponnya. Oke, sekarang kita sudah terhubung sama kakak saya yang kebetulan emang kenal baik sama keluarga dari Ed dan Lauren Warren. Halo Mbak Sarah Wijayanto. Nggak cocok bang Mbak, lagi di mana? Aku lagi di jalan bang. Oh iya bener, lupa. Oh video kalau yang pertama tadi lagi di rumah soalnya. Iya, aku lagi di jalan. Lightingnya oke kan ya nih? Lighting oke, aman, cakep, subhanallah. Gimana bang? Oke, jadi aku tuh lagi ngebahas tentang hilangnya Annabelle dan juga beberapa kejadian-kejadian yang lagi viral. Kemarin tuh kan kita sempet ya tuker-tuker sosial media gitu kan, nge-share apa dan segala macem tentang si hilangnya Annabelle gitu. Pengen tahu dong tanggapan Mbak sendiri tentang hilangnya Annabelle tuh kayak gimana? Iya kemarin kan juga lewat terus di FYP, terus semua orang nanya ke aku juga gitu, what do you take on this gitu. Terus aku kan ada, maksudnya temenan sama mereka kan, sama yang caretakernya. Iya. Kayaknya turnya baik-baik aja gitu, maksudnya mereka kayak happy-happy aja gitu, kayak bertolak belakang sama yang diberitakan di luar. Makanya aku kayak aduh mau komentar gimana ya gitu, they're fine gitu. Terus yang hilang hari ini aku ngeliat kayak ada yang bikin memes gitu, katanya si Annabelle abis jalan-jalan di Chicago. Jadi bukan cuma di Louisiana aja ya, tapi melanglang buana kayak keliling Amerika kayaknya ya. Iya, jadi ada di kapal gitu, lagi nikmatin pemandangan Chicago gitu. Tapi sekarang kalau tadi aku lihat di ininya di NSPR itu, mereka udah balik, udah di Connecticut lagi si bocahnya. Ini Connecticut tuh yang kita kesana kan ya? Di museumnya udah balik ke museum. Oke, tapi gini Mbak, ini kan ada beberapa kejadian ketika Annabelle ini datang ke Louisiana, ya kan? 1 hari setelahnya ada kebakaran, 2 hari setelahnya ada narapidana yang kabur dari penjara, gitu. Ini tanggapan Mbak nih. Ada hubungannya nggak sih sama Annabelle datang ke sana? Kalau misalnya diumumin kasihan juga ya, kan setan juga, orang gue lagi diem-diem aja disalahin. Nah, gitu. Kata gue. Ya. Iya. Ya kan? Gimana tuh? Soalnya kalau misalnya mau dihubung-hubungin ya bisa aja jadi kayak sebuah cerita yang seru gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu kepastiannya seperti apa gitu. Karena belum tentu juga kan ya. Belum tentu juga. Makanya aku bilang dia jadi kesal nanti Annabelle lah. Gue lagi diem gini salahin lagi gitu. Tapi bisa aja gak sih kayak misalnya kayak itu kan udah terjadwal ya Annabelle kesana. Kan balik lagi ya oknum. Ya sebenarnya bisa juga. Kita kan kadang-kadang suka masih setuju. Kadang-kadang manusia lebih setan daripada setan gitu kan. Iya betul. Iya kan kayak itu jadwal Annabelle kesana dipas-pasin aja kayak kita bakar yuk, kita ini yuk gitu. Terus ini juga sih kayak aku yakin kan kemarin kita dengar sendiri penjelasannya si Dan gitu waktu di sana. Mereka handling si boneka itu nggak main-main gitu. Iya. Walaupun dibawa keluar juga mereka punya case khusus, punya do's and don't-nya banyak gitu. Dan kita kan nggak tahu kalau misalnya dia bawa boneka yang lain lagi. Iya. Untuk safety
gitu. Jadi yang dibawa bisa jadi kan boneka lain kita nggak tahu. Tapi dari kemarin dia cerita dan ngasih tahu cara ngeluarinnya, dia harus pakai glove dulu. Itu kan apa ya, ekstra lah ya gitu. Ekstra ya, betul. Untuk handling si bonekanya sendiri gitu. Dan itu di blessingnya kan hampir tiap hari apa tiap minggu ya, aku lupa deh. Tuh, dan si Den kan juga bilang pada saat dulu sebelum ada glove itu dia nyentuh bonekanya kan pasti kecelakaan tuh dia. Iya, aku ingat dia cerita itu sih. Gitu. Iya, jadi pasti mereka nggak main-main lah itu handling si bonekanya kalau menurut aku ya gitu. Dan maksudnya dilihat dari mereka pada saling komen di grupnya itu, mereka pada ketawa-ketawa gitu karena kayak seru aja yang berita yang keluar gitu. Ini di grupnya NSPR atau di grup keluarganya? Di grup keluarga, Mbak? Jadi aku temenan kan sama mereka di Facebook. Nah itu tuh ada grupnya itu. Nah kalau misalnya ada yang posting itu personal kan. Jadi aku bisa lihat gitu terus pada komen gitu. Itu lengkap, ada Tony Spera, ada Wade yang waktu abang itu loh, yang abang muntah, yang dia nyamperin kita yang lucu mukanya. Oh iya, bapak-bapak baik itu ya. Yang dia nge-blessing kan sih? Gitu. Ada juga dia di situ ya? Ada, terus sama si Dan juga. Maksudnya kalau misalnya ada apa-apa kan pasti mereka nggak akan tinggal diam biasa lah aja gitu. Ya, apalagi kan pasti akan bertanggung jawab ibaratnya gitu ya. Tapi sedikit dong Mbak, ngebahas tentang perjalanan kita waktu pas ke museumnya itu. Pertama kali Mbak datang dan ketemu langsung di depan mata boneka Annabelle, apa yang Mbak rasakan? Sebenarnya perasaannya campur aduk dari waktu di depan ya, karena aku excited tuh, ini tempatnya Lorraine gitu kan, kayak aku benar-benar look up to her. Terus pas pada saat masuk itu tuh kayak emang udah ngerasa ini energinya tuh nggak hanya satu ya gitu, tapi banyak banget gitu. Jadi benar-benar cautious kalau diperhatiin, kalau lihat tayangannya tangan aku tuh kan gegem mulu kan, kayak gini terus. Takut gratilan anaknya. Dibilang nggak boleh megang, pengen megang kan, abang juga gitu kan? Iya. Soalnya kan kita juga diingetin sama Den juga kan bahwa di situ kan memang ada boneka Annabelle, tapi memang ada beberapa barang-barang, sebenarnya bukan beberapa, banyak banget. Barang-barang yang ibaratnya apa ya? Ada curse-nya ya. Iya, atau dan ada satu yang lebih serem loh bang. Yang satu lebih serem dari Annabelle. Iya. Iyalah, itu kan yang kita mual karena itu. Pada saat masuk, itu aku kayak berusaha, pokoknya dengerin si Tony aja kan, kayak dia kan kayak ngomong pakai bahasa Inggris, jadi gue harus dengerin. Kita harus ekstra dengerin supaya ngerti gitu. Iya. Biar untuk fokus, cuman kayak kepancingnya ada, jadi ada sesuatu yang gelap di dalam situ mancing aku untuk buka dong, masa nggak ngebuka gitu, kamu nggak mau tahu kayak kita kayak apa gitu kan. Terus ada momen di mana dia ngomongin tentang white lady, inget gak? Ada patung perempuan kayak pakai baju pengantin. Terus kan suka muncul di jalan ini kayak gitu-gitu kan. Nah pada saat dijelasin, aku tuh gini dalam hati aku bisa cari tahu loh ini siapa gitu, ego kan? Iya. Itu ada ego, aku bisa nih cari tahu. Gak boleh gitu. Balik lagi terus sadar lagi, baru kita berapa langkah tuh langsung si boneka Annabelle kan. Itu buset muter rasanya. Kan kita bareng bang, gak enak kan itu semuanya. Apalagi pas mulai pas dibuka. Sorry, ini aku ulangin sekali lagi ya. Jadi ketika untuk ngebuka dari kotak kaca itu yang udah didesain khusus, itu sebenarnya kita nggak boleh ngebuka. Jadi kita udah tahu peraturan itu bahwa nggak boleh dibuka. Jadi kita juga nggak masalah karena toh nggak dibuka pun kita bisa ngelihat karena ada kacanya kan. Tapi nggak tahu kenapa ketika kita di dalam situ, yang bapak itu siapa namanya, Den ya? Bukan. Si Den. Iya Den. Si Mas Den. Mas Den. Mr. Den. Kok Mas Den sih? Si Mr. Den itu tiba-tiba, kalian mau dibuka nggak?
ya kita langsung kaget kan, kayak ditawarin gitu. Lah tadi nggak usah. iya tadi lu bilang kita nggak ngasih izin untuk buka lagi bla bla karena gini. Oh ya udah kita nggak apa-apa. Cuman waktu pas dia bilang, "Ini kalian mau buka nggak?" Kayak bingung juga kayak kenapa tiba-tiba mereka berubah pikiran. Mungkin percaya kali sama kita, kayak kita nggak akan macem-macem lah itu. Ya. Pada saat di dalam, terus pada saat mulai ngobrol, mereka gain trust sama kita karena ada beberapa banyak orang yang kesana kayak mocking, kayak bikin masalah gitu. Kita kan emang bukan mau gimana gitu. Nggak ada niat jahat, nggak ada niat nggak baik lah itu. Bukannya mereka nyaman, percaya, akhirnya dibuka lah itu. Pusing palaku. Gitu. Nah yang ada kocak lagi sih kalau kalian nonton tayangannya itu di DMS Plus ya. Ada di YouTube juga kok. Di YouTube juga ada, di YouTube Mbak juga ada. Itu saat gue buka pintu, kita break dulu. 3 langkah, 2-3 langkah dari keluar pintu itu aneh banget sih. Wah, langsung keluar semua. Gue muntah. Itu aneh sih. Not even gua jagain Mbak berkomunikasi, even Mbak pun nggak buka portal, nggak buka wifi. Iya, sama sekali. Itu diem aja udah. Itu untuk aku aneh banget sih, kayak cuy, gua nggak ngapa-ngapain cuy. Tangan gue juga di dalam, tapi kenapa energi ini tuh kayak bentrok to me too hard gitu loh. Apa itu bahasa Inggris bentrok to me? Ya, kayak gitu. Oke. Mbak, makasih udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman kita di Annabelle kemarin. Semangat untuk readingnya. Ditunggu film terbarunya. Oke. Dadah. Oke. Netizen, gue berharap harusnya lebih tenang karena ini semua hanyalah rumor. Boneka terkutuk Annabelle tidak pernah hilang. NSPR, organisasi investigasi paranormal yang didirikan oleh Ed dan juga Lauren Warren, akhirnya mengunggah sebuah pernyataan yang membuat netizen lega. Dalam postingannya di Facebooknya itu, pihak NSPR ini memberikan pernyataan kalau misalnya Annabelle ini tidak dicuri dan saat ini masih berada di dalam lemari kaca di Warren Occult Museum. Nah, supaya netizen makin percaya dengan pernyataan tersebut, akhirnya Dan Rivera, seorang peneliti senior dari NSPR, ikut membuat klarifikasi lewat video di TikToknya yang memperlihatkan bahwa boneka Annabelle ini memang betul masih ada di museum Warren tersebut. Hey guys, this is Dan. I'm here right at the museum right now. I just want to show you guys that Annabelle is in the Warren's Occult Museum. And let's go inside and let's check. Corner. And who's there? Annabelle in the Warren's Occult Museum. Annabelle's not missing. She's not in Chicago. All right. We do plan on going to Rock Island Roadhouse Expo in Rock Island, Illinois on October 4th. If you guys want to get tickets for that, you guys go to warrensconvention.com. warrensconvention.com. And you guys will have a chance to see Annabelle. But she's not in Chicago. She never was in Chicago. And she's not missing because she's right behind me. Nah, sedikit info kalau misalnya kalian mau tahu tentang penelusuran kita di Museum Warren sampai berhadapan langsung sama Annabelle ini, bisa nonton video lengkapnya di aplikasi DMS Plus ya. Itu lengkap banget. Dan udah jelas ya guys, kalau misalnya semua ini hanyalah rumor dan kejadian yang kebetulan yang dikait-kaitkan sama netizen ini, ya bisa dikatakan tidak begitu bertanggung jawab. Tapi satu hal yang pasti adalah Annabelle ini mampu menghantui siapapun tanpa keluar dari lemari kaca tersebut. Karena kekuatan jahat yang tinggal di dalam boneka itu tidak akan pernah benar-benar mati.